Izin memperkenalkan diri, nama Nyoman Kasyati, asal kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Yang pertama, pengertian respirasi, yang kedua ada jenis-jenis respirasi, yang ketiga ada alat-alat respirasi seperti hidung, paru-paru, dan alveolus. Dan yang keempat ada volume dan kapasitas paru-paru, kelima ada pengangkutan oksigen, yang keenam pengangkutan karbon dioksida, dan yang ketujuh mekanisme pernapasan, dan kemudian yang terakhir ada penyakit-penyakit respirasi di alat pernapasan tersebut. Yang pertama ada pengertian respirasi. Apa sih respirasi itu? Respirasi adalah pembakaran zat makanan atau nutrisi di dalam mitokondria dengan bantuan oksigen dan enzim untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis respirasi, yaitu jenis-jenis respirasi itu tuh ada dua. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Apa sih respirasi eksternal itu? Respirasi eksternal yaitu proses pengambilan oksigen ke dalam dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Kemudian respirasi internal yaitu proses memecah makanan dengan adanya oksigen di tingkat sel untuk menghasilkan energi. Kemudian yang ketiga ada alat-alat respirasi seperti hidung, paru-paru, dan alveolus. Yang pertama hidung. Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Fungsi hidung itu tersendiri adalah menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Kemudian yang kedua ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, dan sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Dan yang ketiga ada alveolus. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernapasan, di mana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Dan yang keempat ada volume dan kapasitas paru-paru. Yang pertama volume. Volume paru-paru ada 4, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume udara tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas normal. Volume udara tidal bervariasi tergantung pada tingkat kegiatan seseorang tersebut. Pada kondisi tubuh istirahat, volume udara tidal sebanyak kira-kira 500 ml. Pada rata-rata orang dewasa muda dan besarnya akan meningkat bila kegiatan tubuh meningkat. Dari 500 ml udara tidal yang dipernapaskan pada kondisi istirahat tersebut hanya 350 ml saja yang dapat sampai di alveolus. Sedangkan yang 150 ml mengisi ruang yang terdapat pada saluran respirasi, disebut ruang rugi. Kemudian volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang dapat dihisap dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidal dilakukan. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira 3000 ml. Dan volume cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan atau dihembuskan dalam ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira 1000 ml. Kemudian yang terakhir volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat, kira-kira sebanyak 1500 ml. Dan ada kapasitas paru-paru. Yang pertama ada kapasitas inspirasi, sama dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Kapasitas inspirasi merupakan jumlah udara yang dapat dihirup oleh seseorang mulai ekspirasi normal dan menghembuskan dan mengembangkan paru-parunya sampai jumlah maksimum, kira-kira 3500 ml. Kemudian ada kapasitas residu. Kapasitas residu fungsional, sama dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Besarnya kapasitas residu fungsional adalah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhirnya ekspirasi normal
kira-kira 2.500 ml. Kemudian kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kira-kira 4.500 ml. Kemudian yang terakhir ada kapasitas total paru-paru. Adalah volume maksimum di mana paru-paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa atau sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu kira-kira 6.000 ml. Kemudian ada pengangkutan oksigen. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus dan jaringan tubuh. Melalui proses difusi, oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin dalam darah yang disebut deoksigenasi dan menghasilkan senyawa oksihemoglobin. Kemudian ada pengangkutan karbon dioksida. Proses oksidasi atau pembakaran dalam sel akan menghasilkan karbon dioksida sebagai hasil respirasi sel yang kemudian akan diangkut lewat kapiler vena dalam darah menuju alveolus. Karbon dioksida dalam alveolus ini akan dikeluarkan lewat paru-paru dan dihembuskan keluar melalui hidung. Kemudian ada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara yang dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Kemudian ekspirasi, yaitu kebalikannya, mekanisme pernapasan ekspirasi atau yang disebut juga dengan ekshalasi, melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekshalasi, diafragma dan otot-otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Satu pernapasan kita melakukan 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Ada kelainan atau penyakit pernapasan. Yang pertama ada emfisema, merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kemudian yang kedua ada kanker paru-paru. Ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tembus tidak terkendali. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Kemudian ada TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Ada asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Kemudian laringitis. Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Kemudian ada juga bronkitis, yaitu gangguan pada cabang trakea, bronkus akibat infeksi. Infeksi ini menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyambut bronkus sehingga penderita dapat mengalami sesak napas. Kemudian pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae, sehingga alveolus penderitanya akan terisi cairan. Afeksi merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh. Afeksi disebabkan karena hemoglobin darah meningkat, komponen selain oksigen seperti karbon monoksida. Karena adanya ikatan Hb lebih tinggi terhadap karbon dioksida, maka karbon dioksida akan lebih berpotensi untuk masuk ke dalam tubuh.
Karbon dioksida sendiri banyak dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih.